Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bersyukur kepadanya, Zat yang atas karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama kita membaca firman-firman-Nya dan bersama kita membaca wasiat Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, barangkali dalam beberapa menit ke depan apa yang akan kita baca, yang kita dengar, sesuatu yang kita telah dengar berulang-ulang, sesuatu yang telah kita pahami bersama barangkali. Tapi ketahuilah bahwa ketika yang kita baca adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ketika yang kita baca adalah wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang boleh kita bosan mendengarnya, tidak boleh kita bosan dalam mengulang-ulangnya. Ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena firman-firman Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca, wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika dibaca, pasti akan membawa keberkahan, pasti akan membawa manfaat bagi setiap kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah engkau berbagi nasihat, hendaklah engkau saling mengingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena dengan disampaikannya nasihat akan membawa manfaat kepada setiap kita kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan semua kita, di antara janji yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah dua warisan yang jika kita pegang dengan erat, niscaya kita akan selamat selama-lamanya. Niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara yang jika engkau pegang dengan kuat dua perkara itu, lan tadhillu abadan, niscaya engkau tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Dan ini adalah
janji yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita para umatnya. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Benar-benar telah memberikan nikmat yang tidak kita bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Ibrahim ayat yang ke-34. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau, kata Allah, dan jika kita, kata Allah, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dipastikan la tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada mereka yang dikehendakinya, adalah nikmat an-nutqu bisyahadataini. Nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Kita termasuk mereka, para hamba-hambanya yang dikehendaki bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Kita, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki mendapatkan hidayatul Islam, hidayatul taufik, dengan kita melafalkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, tidak hanya kewajiban kita membacanya, tidak hanya kewajiban kita untuk menghafalnya, tetapi kewajiban kita setelah membacanya dan menghafalnya adalah memahami keduanya, dan setelah itu mengamalkan hal-hal yang menjadi kewajiban untuk kita laksanakan setelahnya. Ma'asyiral muslimin, karena iman itu bukan hanya di lisan, iman itu juga yang menanjak di dada, dan iman itu adalah yang berbuah dengan amal perbuatan nyata. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal imanu bitamanni." Iman itu bukan hayalan, wala bitahalli, dan bukan dengan angan-angan. Tidak hayalan, tidak pula angan-angan. Walakin, akan tetapi, iman adalah ma waqqara fil qalbi, apa yang menancap di dada, wa saddaqahul amal, dan kemudian dibenarkan yang telah dibaca, yang telah diimani dengan amal perbuatan nyata. Ma'asyiral muslimin, salah seorang pendahulu kita bertanya kepada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'i
seorang ulama di zaman tabi'i. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah, bukankah ketika seorang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berarti dia sudah memegang apa Pak? Kunci surga. Si penanya sesungguhnya berharap dengan pertanyaannya itu bahwa dengan seorang telah melafalkan la ilaha illallah, dengan seorang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, berarti kunci sudah dipegangnya dan berhak dia untuk masuk kemanapun dari pintu-pintu surga. Walaupun tidak perintah-perintah Allah dan Rasulnya dikerjakan, walaupun tidak larangan-larangan Allah dan Rasulnya ditinggalkan, walaupun dia tidak berbuat melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, walaupun dia tidak meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, walaupun dia hanya sekedar melafalkannya. Dan itu sudah ada pendapat ini di zaman tabi'i, di zaman mereka kaum muslimin yang hidup setelah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Artinya al-iman adalah qaulun biduni amalin. Iman itu yang penting diucapkan dan tanpa harus dibarengi dengan amalan. Sang tabi'i yang mulia, dan beliau adalah ulamanya di zamannya, yang bernama Wahab bin Munabbih, dia menjawab dengan jawaban yang lebih pintar daripada yang bertanya. Dia menjawab dengan jawaban benar, bala, bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Benar, kamu tidak salah, bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin, dan akan tetapi, ma min miftahin, tidak satupun kunci yang kita miliki, illa walahu asnanu, kecuali kunci ini bergigi. Fa in ji'ta bil miftahin walau asnanu, jika engkau bawa kunci yang bergigi, futiha laka, akan terbuka bagimu pintu-pintu surga. Wa illa, dan jika tidak, lam yuftah laka, niscaya tidak akan engkau bisa membuka pintu surga. Di depan kita ini ada mobil warna putih. Kunci itu mobil ini tidak bakal bisa berjalan kecuali dengan kunci. Dan kunci mobil ini juga tidak mungkin bisa digunakan kalau polos atau kalau tidak bergigi. Maka yang membawa supir tadi, kalau lihat kuncinya, maka kunci itu mesti bergigi. Bahkan gigi satu mobil dengan yang lain itu berbeda satu dengan yang lain. Yang dipastikan kalau kuncinya gundul, mobil tidak bisa berjalan, masjid tidak bisa dibuka, rumah tidak bisa dibuka, almari tidak bisa dibuka. Karena kunci yang dimiliki itu tidak bergigi. Maka kata Wahab bin Munabbih, benar, la ilaha illallah benar, 2 kalimat syahadat adalah kunci surga, tidak salah. Akan tetapi, man min miftahin,
illa walau asnan, tetapi tidak satupun kunci kita miliki kecuali kunci itu bergigi. Jika engkau membawa kunci yang bergigi, futihalaka, akan terbuka pintu masjid, terbuka pintu rumah, terbuka pintu mobil, terbuka almari. Wa illa, dan jika kunci yang kamu bawa gundul, tidak bergigi, lam yuftah laka, niscaya tidak akan terbuka untukmu. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwa gigi dari kalimat la ilaha illallah, gigi dari kalimat tahlil, gigi dari dua kalimat syahadat adalah syurutuha, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Ma'asyiral muslimin, kita tahu ketika sholat, di antara syarat sholat adalah berwudu. Ketika kita sholat tanpa wudu, maka sholat kita tentu tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak membawa wudu. Maka dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan, jika tidak kita lengkapi dengan syaratnya, maka dikhawatirkan dua kalimat ini tidak ada faedahnya. Ma'asyiral muslimin, dan para ulama menghadirkan 7 syarat. Barangkali di antara panjenengan sudah pernah mendengarnya, kita mengulangnya. Barangkali di antara yang hadir belum pernah mendengarnya, maka ini adalah ilmu yang harus kita pahami. Karena ini berhubungan dengan sah dan tidaknya dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Adalah berhubungan dengan apa? Dengan sah tidaknya dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Dan 7 syarat itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui, memahami makna yang dikandung oleh dua kalimat syahadat tersebut. Dan kebalikan daripada al-ilmu adalah al-jahlu, tidak memahami dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-yakinu, meyakini dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya, dan itu artinya tidak boleh dia ragu-ragu. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sebenarnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, dan kemudian dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Yang ketiganya, ma'asyiral muslimin, al-qabulu, menerima setiap apa yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang berkenaan dengan berita, baik yang berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan akidah, dan yang lain dan yang lain. Al-qabul, menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memberitakan kepada kita rukun iman itu 6, rukun Islam itu 5, salat itu ada 5 waktu, salat itu ada 17 rakaat, maka semuanya kita terima berita-berita tersebut. Dan tidak cukup diterima. Setelah itu yang keempatnya, al-inqiyadu, tunduk, patuh, taat, ikut dari apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka lisan seorang mukminah dia tidak cukup hanya sekedar berkata sami'na, bahkan tidak boleh dia berkata sami'na wa asaina, dan harus baginya berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami ikut. Kami mendengar dan kami ikut. Ma'asyiral muslimin, yang kelimanya al-inqiyadu, tunduk patuh dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak perintah-perintah Allah dikerjakan, bertambah banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, bertambah tinggi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tinggi derajat ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kedekatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan agnakum, bukan yang paling kaya di antara kita, bukan afqarakum, yang paling miskin di antara kita, tetapi atqakum, yang paling takwa di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kecuali kita berlomba dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita berlomba dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu yang kelimanya. Dan yang keenamnya al-ikhlasu. Yang keenamnya al-ikhlasu. Dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan selalu menghadirkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat yang telah ikrarkan selalu menghadirkan kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya, yang ketujuh, al-mahabbatu, cinta. Al-mahabbatu, cinta. Dan kebalikan daripada al-mahabbah adalah al-baghdha'u, al-adawatu, benci. Kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat wajib menghadirkan cinta. Dan kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat wajib menghadirkan benci. Pertanyaannya, kepada siapa kita cinta dan kepada siapa kita benci? Maka jawabnya, kita cinta kepada Allah yang pertama, kita cinta kepada Rasulullah SAW yang kedua, dan kita cinta kepada sesama kaum muslimin. Setiap mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat. Dan sebaliknya, kepada siapa kita benci? Kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita benci? Kepada musuh-musuh Rasulullah SAW. Kepada siapa kita benci? Kepada musuh-musuh kaum muslimin. Maka ukuran cinta dan benci itu bukan kelompok. Ukuran cinta dan benci itu bukan golongan. Ukuran cinta dan benci adalah pada dua kalimat syahadat yang ada pada seseorang. Ketika seorang telah melafalkan dua kalimat syahadat, maka dia ikhwanuna, dia saudara kita. Jika seseorang dia lebih memiliki kekafiran daripada keimanan, maka kita benci kepadanya. Ma'asyiral muslimin, tentang ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Sesungguhnya tempat kita memberikan cinta adalah Allah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang ketiga. Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana dalilnya? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami telah wariskan, kata Allah, Alkitab, kitab ini, Alkitab, Al-Quran ini, Alkitab Islam ini, kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada mereka yang sudah kita pilih dari hamba-hamba kami. Siapa mereka? Mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena pemilik dua kalimat syahadat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Bahkan tidak seorang rasul dan nabi bisa menghadirkan dua kalimat syahadat. Maka ma'asyiral muslimin, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian daya upaya untuk menghadirkan Islam kepada pamanda tercintanya Abu Thalib, maka sampai akhirnya Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Sampai akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghadirkan hidayah Islam kepadanya. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih atas apa yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Walakinnallaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Dan Abu Thalib pamannya yang hidup bersamanya, yang selalu dibisikkan kalimat Islam, sampai ketika menjelang wafatnya dibisikkan kalimat la ilaha illallah, ternyata Allah tidak berkehendak. Dan kita yang di Mentawai ini, berapa jarak antara kita dengan hidupnya Nabi? Tidak kurang 1400 tahun. Berapa jarak tempat kita berada dengan diutusnya Nabi? Tidak kurang 10.000 tahun. Dan kita tidak pernah bertemu dengannya. Tidak juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tidak juga kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak juga kepada mereka imam yang empat dari imam-imam yang kita kenal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tidak pernah kita ketemu dengan semua mereka. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
dua kalimat syahadat kita ikrarkan. Maka haruslah, wajarlah setiap kita selalu mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Rasulullah setiap kali beliau berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam, dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, siapa yang mengira seorang Bilal dari Ethiopia datang menjemput hidayah, sementara Abu Lahab, Abu Jahal yang ada di samping kiri kanan Rasulullah menolak hidayah Islam. Siapa yang mengira seorang Suhaib Ar-Rumi, dia dari Roma, datang menyebut hidayah, sementara mereka para keluarga dekat Rasulullah SAW menolak datangnya hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada Zat yang di atas langit, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, berbahagialah setiap kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Maka hendaklah kita pegang dengan kuat hidayah ini, kita pahami dengan baik hidayah ini, dan kemudian kita amalkan dengan betul dalam hal-hal yang berkenaan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada syarat yang ketujuh, al-mahabbah dan al-baghdha, cinta dan benci. Cinta kepada semua mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat. Dan siapa mereka? Mereka bertingkat sesuai dengan seberapa masing-masingnya melakukan perintah-perintah Allah dan seberapa masing-masingnya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulang ayatnya di dalam surat Fatir ayat 332. Thumma awrahna kitab, kemudian kitab ini sudah kami wariskan, kata Allah, kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada setiap mereka yang saya sudah pilih, kata Allah, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka masuk dalam grup mendolimi dirinya masing-masing, sebagian mereka masuk dalam grup muqtasidun pertengahan, dan sebagian mereka masuk dalam grup sabiqun bil khairat. Mereka adalah saudara kita, baik yang zalimun li nafsi atau yang muqtasidun atau yang sabiqun bil khairat. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, siapa mereka muslim-muslimah yang masuk dalam grup zalimun li nafsi? Siapa muslim-muslimah yang masuk dalam grup muqtasidun, grup tengah? Dan siapa di antara kita muslim-muslimah yang masuk dalam grup sabiqun bil khairat? Maka para ahli tafsir menjelaskan, mereka yang disebut zalimun li nafsi adalah mereka, setiap kita dan siapapun yang dua kalimat syahadat telah diikrarkan, yang perintah-perintah Allah dikerjakan, kadang ditinggalkan, yang larang-larang Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, kadang dikerjakan. Mukminun fasikun, mukmin yang fasik. Mukminun karena iman yang dimilikinya, fasikun karena kemaksiatan yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, siapa mereka? Siapa saja, bisa kita, bisa di luar kita. Tetapi siapapun di antara mereka, mereka adalah saudara kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita akan mentawai
Dan kemudian beberapa hari yang lalu kita datang ke satu tempat yang di situ terjadi pembunuhan antara sesama kaum muslimin yang mu'alaf, maka tentu tidak kemudian kita katakan mereka musuh kita. Mereka saudara kita. Kesalahan mereka adalah kesalahan, tetapi kesalahan yang ada tidak menjadikan keluarnya mereka dari agama yang telah mereka miliki. Dia saudara kita karena sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, walaupun menutup aurat pun belum tutup, walaupun menutup aurat pun belum lengkap. Maka itulah kewajiban kita untuk mendakwainya, kewajiban kita untuk meluruskan apa yang dimiliki dari kesalahan yang ada. Dzalimun li nafsi, berapa banyak jumlahnya tidak terhitung. Kalau kita memastikan penduduk negeri ini 200 juta, maka muslimnya 80 juta, tidak kurang dari berapa juta, Pak? Berapa? 180 juta atau 150 juta. Kalau kemudian kita mau hitung pilah-pilah berapa persen muslim ini yang masuk dalam grup yang pertama, kita pastikan yang paling banyak. Dan yang paling banyak bukan hanya sekedar kita katakan mereka tetangga sebelah, bisa saja kita termasuk di antaranya. Ini yang pertama. Siapa yang lebih baik? Yang lebih baik kelompok yang kedua, dia disebut wa minhum muqtasidun. Mereka adalah grup yang tengah. Siapa mereka? Mereka adalah setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah setiap para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 2 kalimat syahadat telah diikrarkan, telah diucapkan, dan dengan itu masing-masing mereka muslim muslimah. Dalam perkara yang berkenaan dengan perintah mereka kerjakan, besarnya, wajibnya, sunnahnya mereka belum menikmatinya. Dalam perkara berkenaan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan, besarnya, haramnya, makruhnya mereka masih menikmatinya. Dia lebih baik daripada yang pertama. Karena yang pertama terkadang perintah dikerjakan, kadang ditinggal, terkadang larangan ditinggalkan, kadang dikerjakan. Yang kedua, mereka adalah muqtasidun, perintah dikerjakan yang besarnya, yang wajibnya, yang sunnahnya belum. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan yang besarnya, yang kecilnya belum. Maka ibadah bagi mereka cuma 3. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, dan mubah. Adapun sunnah dan makruh serasa tidak pernah mereka dengar. Sunnah dan makruh, sunnah ditinggalkan dan makruh dikerjakan. Ma'asyiral muslimin, itu kelompok yang kedua. Tentu kecintaan kita kepada kelompok yang kedua lebih daripada yang pertama. Kemudian kelompok yang ketiga yang terbaik, mereka disebut oleh Allah sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian mereka adalah sekelompok kaum muslimin yang berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah setiap kita dan siapapun yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hal berkenaan dengan perintah mereka kerjakan semuanya, yang wajib juga sunnahnya. Terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan semuanya, yang haram juga makruhnya. Ma'asyiral muslimin, silahkan masing-masing kita menilai sendiri-sendiri. Kita yang duduk di sini masuk dalam kelompok mana? Kalau kelompok 1 mudah-mudahan tidak, mungkin kelompok 2. Dan kelompok 2 itu pun juga sudah tidak ringan. Apalagi kelompok yang ketiga. Ma'asyiral muslimin,
Jadi kita melihat Muslim tidak itu bukan hanya sekedar Muslim kafir, tetapi Muslim itu sendiri adalah bertingkat, dan masing-masing tingkat itu memiliki hak untuk dicintai atau dibenci sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin, itulah hakikatu al-ukhuwati al-islamiyati. Itulah hakikat dari ukhuwah Islam. Ukhuwah yang landasannya ada dua kalimat syahadat. Bukan hanya sekedar dari mana dia datang, bukan hanya sekedar dari mana dia tamat pesantrennya, bukan hanya kepada siapa mereka mengikut dalam berorganisasi dan semuanya mengacu kepada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ma'asyiral muslimin, cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sebab kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari yang 7 adalah warajulani tahaba fillahi istama'a fihi wa tafarraqa fihi. 2 orang atau lebih yang saling mencintai karena Allah, karena 2 kalimat syahadat, berkumpulnya karena Allah dan berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta di antara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah akhirnya kita harus berpisah, berpisahnya pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatu al-ukhuwah al-islamiyah, hakikat bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita yang sudah menghadirkan cinta karena Allah, kita yang sudah bisa menghadirkan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijanjikan di antara mereka yang baru merasakan manisnya keimanan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 grup, 3 kelompok, 3 perkara yang jika perkara itu ada pada seseorang, barulah dia merasakan manisnya keimanan. Dan satu dari yang 3 adalah satu di antara yang 3 adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang mencintai saudaranya, tidak dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 2 kalimat syahadat. Siapa mereka? Mereka yang zalimun li nafsi, mereka yang muqtasidun, dan mereka yang sabiqun bil khairat. Tentu kita hadirkan masing-masingnya sesuai dengan kebaikan dan keburukan mereka. Kebaikan mereka kita hadirkan kecintaan, kemaksiatan mereka kita hadirkan kebencian, atau kita membencinya sesuai dengan kejelekan yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin, bahkan kita, kata Rasulullah SAW, barulah dikatakan kuat imannya manakala kita sudah bisa cinta karena Allah dan benci karenanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faku ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi." Sekuat-kuat tali keimanan seseorang,
ketika dia sudah bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dua kalimat syahadat, dan ketika dia sudah bisa benci karena Allah Subhanahu wa taala karena dua kalimat syahadat. Maka ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan tidak hanya sekedar bagaimana kita berlomba membacanya, menghafalnya, sebagaimana tidak hanya sekedar kita mengulang-ulangnya, tetapi kita berusaha untuk memahami apa yang telah kita baca dan kemudian mengamalkannya. Maka saya ulang, ma'asyiral muslimin, syarat dua kalimat syahadat yang kita bahas pada kesempatan malam ini adalah yang ketujuh, yang terakhir. Al-ilmu yang pertama, al-yakinu yang kedua, al-qabulu yang ketiga, al-inqiyadu yang keempat, as-sidqu yang kelima, al-ikhlasu yang keenam, dan al-mahabbatu yang ketujuh. Semoga ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum.